konfirmasi dia tidak ada hubungannya dengan keilahian, dan betul tidak seorang menyatakan bahwa Yahya itu kalamullah dalam Quran disebut. Bahwa Yahya itu kalamullah dalam Quran disebut. Bahwa Yahya itu kalamullah dalam Quran disebut. Kemudian Nabi Isa disebut kalamullah. Nabi Yahya disebut dengan ucapan zakat, dia orang yang suci. Ya, Yohanes Pembaptis. Oke, sekarang berikan. Ali Imran 39. Berikan data. Share datanya. Masalah Isa indallahi kamasali Adam. Kamu. Tunjukkan sama saya bukunya dan insya Allah akan saya Itu pakai Quran Ali Imran 39. Terus masalahnya Al-Quran Karim itu banyak tafsir loh. Iya, tahu. Al-Quran Karim itu banyak tafsir loh. Shalom Aleichem Besem Hamasiyah, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada kali ini kita akan membahas dua sesi pembahasan yang sangat spektakuler, khususnya yang dinyatakan oleh Goldian Simbolon tentang masalah surah Al-Imran ayat 39, yang dimana ayat itu mengacu kepada Nabi Yahya sebagai kalimatullah selain Nabi Isa sebagai kalimatullah, untuk membantah orang Kristen yang mengutip ayat Al-Quran bahwa Yesus itu adalah sang firman Allah yang adalah kalimatullah. Dan ya, sebelumnya argumen ini juga diperkenalkan oleh Pak Menahem Ali, seorang akademisi Islam ya, yang cuma berpemahaman Yudaisme sampai melupakan akidah Islaminya. Minta maaf sekali, karena beliau mengkaitkan ayat Al-Quran dari surah Al-Imran ayat 39 dengan percaya dirinya untuk membahas tentang posisi Yahya Pembaptis digelari kalimatullah seperti Nabi Isa dalam surah Maryam 171 untuk menjauhkan debater Kristen mengutip Quran bahwa Isa adalah Al-Masih. Maka itu saya sangat curiga bahwa kemungkinan besar Goldian dan kawan-kawan yang sesama pemikiran Muslim dan dia yang menamakan dirinya sebagai pendeta Abednego berani menafsirkan surah Al-Imran merujuk pada Nabi Yahya. Anehnya tafsir Islam sendiri menyatakan bahwa peranan Yahya Pembaptis menjadi penubuat akan hadirnya Isa sang kalimatullah dalam surah Al-Imran ayat 39 dan bukan merujuk kepada Yahya sebagai kalimatullah. Jadi di sini saya ada sekitar 5 tafsir ya. Jadi saya sebutkan pertama itu tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi sendiri mengakui bahwa ayat dari surah Al-Imran 39 itu merujuk kepada Isa sang kalimatullah yang akan dinubuatkan oleh Nabi Yahya. Begitu juga tafsir At-Tabari, tafsir yang dianggap terlengkap dalam dunia Islam. Lalu yang ketiga itu Anda bisa lihat sekalian, di sini ada tafsir Ibnu Qatsir yang riwayatnya sampai kepada Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Yaitu sepupu Nabi Muhammad. Dan mereka pun mengakui bahwa Al-Qur'an dalam surah Al-Imran ayat 39 kata kalimah di situ adalah Isa dan bukan Yahya. Keempat itu ada tafsir Jalalain dan yang kelima adalah tafsir Ibnu Abbas. Saya gabungkan dua tafsir ini karena menarik sekali. Kita bahas dulu tentang pembahasan tafsir Ibnu Abbas ya. Tafsir Ibnu Abbas itu adalah sepupu Nabi Muhammad seperti saya katakan tadi. Dalam teks bahasa Inggris, karena saya mendapatkan ini dalam link bahasa Inggris, nanti saya akan kasih dalam deskripsi YouTube saya. Di sini dikatakan bahwa Isa putra Maryam, bahwa dia akan menjadi kalimat dari Allah, diciptakan tanpa ayah. Walaupun ini konteksnya adalah pemahaman Muslim, Nabi Isa adalah ciptaan, ya kita menghargai itu. Yang agung yang memberi pengampunan ketika dianiaya, tidak memiliki keinginan akan adanya wanita, seorang nabi yang soleh dari antara para rasul. Jadi Ibnu Abbas sendiri mengkaitkan Isa bin Maryam itu merujuk sama seperti Yahya. Ketika dia dinubuatkan oleh Yahya sebagai kalimatullah dan Yahya itu bukan kalimatullah seperti yang saya katakan tadi. Dan di sini pun juga Ibnu Abbas sendiri mengakui bahwa Nabi Isa tidak memiliki hasrat untuk memiliki seorang wanita seperti Yahya Pembaptis. Lalu pertanyaan saya, dari mana Goldian Simbolon dan juga kawan-kawan Muslim polemik? Hanya gara-gara pemahaman kaum liberalis dalam iman kekristenan yang dari barat sana untuk menyerangkan itu kepada pemahaman iman Kristen. Apakah mereka ingin mengganti akidah mereka dengan ajaran liberalis? Bahkan kalau seandainya kita mengutip ajaran liberalis, mereka pun juga akan marah. Lalu kita sambung kepada tafsir Jalalain yang mendukung tafsir Ibnu Abbas bahwa surah Al-Imran ayat 39 itu merujuk kepada Nabi Isa, bukan merujuk kepada
Yahya Pembaptis seperti yang diklaim oleh Pak Menahem Ali maupun juga si Goldian Kolok-Kolok. Jadi di sini 5 tafsir Quran sendiri mengakui Al-Imran ayat 39 merujuk kepada Yesus dan bukan merujuk kepada Nabi Yahya. Yang kedua, argumen yang sangat mendukung iman kekristenan bahwa Yesus itu tidak pernah memiliki istri dan tidak pernah menikah, dan itu didukung oleh tafsir Al-Quran sendiri. Mungkin saudara muslim akan mengatakan bahwa ya tafsiran itu kan hanya sekedar pendapat, itu kan hanya sekedar sepele. Bahkan ulama-ulama sekarang ini bisa menafsirkan Al-Quran. Nah, pertanyaan kita, ini didukung nggak dengan sunnahnya Rasul? Kebetulan ini saya masih membahas dalam buku yang saya koleksi kemarin, yaitu Pemikiran Kalam Teologis Islam yang dibawa oleh Profesor Dr. Ki Haji Sahilun An-Nazir, halaman 167. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat akal pikiran saja, maka hendaklah menyiapkan tempat dirinya dalam neraka. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas. Lalu ini saya memang belum menemukan dari nomor berapa hadis ini, tetapi menariknya, dan bagi saya ini sangat-sangat menarik karena saya belum mendapatkan nomor berapa hadis ini tertera. Ini saya mendapatkannya itu dari sumber website ya. Anda bisa buka https://rumaishow.com/6575 menafsirkan Al-Quran. Ini nanti saya akan tampilkan slide-nya ya. Itu terdapat dalam hadis Tirmidzi nomor 2951. Di sini dikatakan barang siapa berkata tentang Al-Quran dengan logikanya semata, maka silakan ia mengambil tempat duduknya di neraka. Sekalipun ini diriwayatkan oleh Do'if, Masruk berkata, hati-hati dalam menafsirkan ayat Al-Quran karena tafsir adalah riwayat dari Allah. Tafsir Al-Quran Asmi 1 bagian 16. Jadi masih ada kontradiksi tentang masalah hadis Tirmidzi yang mengatakan ini Hasan, lalu Hafiz Abu Thoir mengatakan ini hadis yang Do'if karena sanadnya. Tapi saya nggak berani memberikan klaim bahwa di sini saya membawa hadis doif ya, karena saya hanya mengutip yang disampaikan oleh pemikiran ilmu kalam yang dibawa oleh Sahilun An-Nazir. Apakah beliau dengan kurang ajarnya mengutip hadisnya yang bersifat doif? Ya silakan perbincangkan kembali dengan beliau yang menulis buku ini. Dan untuk menjadi pertanyaan kita atas hadis yang saya sebutkan tadi, karena ini ada perbedaan antara tafsirannya si Goldian Simbolon ya, maupun juga Ustadz Menahem Ali atau Muhammad Ali. Tadi setelah kita dengarkan, mereka yang sudah menafsirkan ayat Al-Quran dengan sembarangan akan disiapkan untuk duduk di neraka. Pertanyaan kita, siapa yang akan masuk ke neraka? Apakah si Goldian, Menahem Ali, ataukah dengan berani kita akan mengatakan Ibnu Abbas sepupu Nabi, Jalalain, atau At-Tabari, maupun juga kawan-kawan yang sebagainya yang sudah menerjemahkan itu dari ulama yang bersifat salaf, yang terdahulu. Tapi saya nggak mau membahas ini secara sebelah pihak dengan pemahaman saya ya. Saya hanya membacakan literatur yang sudah diterbitkan maupun juga website yang telah dinyatakan dan sering dikutip oleh saudara muslim untuk membahas akidahnya. Semoga pembahasan ini menjadi berkat buat Anda dan mencoba belajar sebelum berargumen dalam berdialog sebagai seorang muslim, dan juga kami sebagai seorang Kristen insya Allah akan membawa argumen kami yang bersifat intelektualis dengan data-data yang ada. Semoga ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian.